Santo Thomas lahir di Galilea pada abad pertama dan dikenal sebagai salah seorang dari ke-12 Rasul Yesus. Thomas, yang disebut juga Didimus, artinya kembar, adalah seorang nelayan pembantu. Ia tidak memiliki perahu sendiri seperti Petrus dan Andreas. Hidupnya hampir selalu serba kurang dalam kitab suci. Thomas muncul 3 kali dalam Injil Yohanes. Thomas dikenal sebagai rasul yang pemberani. Ia tidak ingin Yesus pergi sendirian dalam bahaya. Hal ini tampak dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 16, ketika Lazarus baru saja meninggal dan para rasul tidak ingin kembali ke Yudea. Thomas berkata, "Marilah kita pergi juga, supaya kita mati bersama-sama dengan dia." Kemudian dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 5, ketika Yesus baru saja menjelaskan bahwa ia akan pergi untuk mempersiapkan rumah surgawi bagi para pengikutnya, dan bahwa suatu hari nanti mereka akan bergabung dengannya di sana. Thomas bereaksi dengan berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Dan dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 24-29 menceritakan bagaimana Thomas yang ragu pada awalnya ketika mendengar bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan menampakkan diri kepada para rasul lainnya dengan berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Namun ketika Yesus menampakkan diri dan mengundang Thomas untuk menyentuh luka-lukanya dan memandangnya, Thomas menunjukkan kepercayaannya dengan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus kemudian berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Menurut tradisi Santo Ambrosius dan Hieronymus, Thomas menyebarkan kabar gembira ke arah timur dengan mengikuti jalan para pedagang, yaitu ke Syria, Armenia, Persia, dan India. Dekat Madras di kota Milapore, Thomas menerima mahkota kematirannya pada tahun 72 Masehi. Orang Kristen India Selatan, lebih-lebih di sepanjang pantai Siro Malabar, percaya bahwa Thomas menobatkan Raja Gondapur dan bahwa mereka keturunan orang-orang Kristen abad pertama. Thomas mati ditusuk tombak dan relikuinya masih tetap ada sewaktu makamnya dibuka kembali. Pada tahun 1258, beberapa relik dibawa ke Ortona di Abruzzo, Italia, disimpan di gereja Santo Thomas Rasul. Ia dianggap sebagai santo pelindung India di antara para penganut Kristen, dan hari raya Santo Thomas pada tanggal 3 Juli dirayakan sebagai Hari Umat Kristen India. Banyak gereja di Timur Tengah dan Asia Selatan selain India juga menyebut Rasul Thomas dalam tradisi sejarah mereka sebagai penginjil pertama yang mendirikan gereja-gereja tersebut, Gereja Timur, serta gereja awal Sri Lanka. Menurut catatan Eusebius, Thomas dan Bartolomeus ditugaskan ke Parthia dan India Barat Laut. Menurut catatan tradisional, Thomas diyakini telah meninggalkan India Barat Laut saat terancam oleh suatu serangan dan berlayar ke pantai Malabar dan mendarat di bekas pelabuhan Muziris yang berkembang pesat bersama seorang pedagang Yahudi, Abanes atau Haban. Dari sana ia dikatakan telah mengabarkan Injil ke seluruh pantai Malabar. Menurut catatan tradisional umat Kristen, Thomas melakukan perjalanan keluar ke Kaisaran Romawi untuk mengabarkan Injil, melakukan perjalanan melalui India Selatan di negara bagian modern Kerala dan Tamil Nadu, dan akhirnya mencapai Muziris pada tahun 52 Masehi. Dia memulai gereja timur di wilayah sekitar Provinsi Van, Edessa, dan wilayah Akari di Mesopotamia Hulu sekitar pertengahan akhir tahun 30-an dan 45, dan menghabiskan bertahun-tahun menginjili baik orang Yahudi maupun orang kafir di daerah tersebut sebelum menuju lebih jauh ke timur pada akhir tahun 40-an. Ia diyakini telah mendirikan Ezara Palikal atau 7,5 gereja di Kerala, di Konungalur, Palajur, Kota Kabu, Kokamanggalam, Niranam, Nilakal, Kolam,
dan Tiruvitampuri. Dan Thomas membaptis beberapa keluarga. Beberapa gereja yang ia dirikan sebagian besar terletak di Sungai Periyar dan anak-anak sungainya, dan di sepanjang pantai tempat terdapat koloni-koloni Yahudi. Menurut Kurt Ikoch, teolog dan penulis Protestan Jerman, Thomas mungkin melakukan perjalanan ke Indonesia melalui India bersama para pedagang India. Dugaan kunjungan Thomas ke Cina disebutkan dalam buku-buku dan tradisi gereja Santo Thomas. Umat Kristen di India, beberapa di antaranya mengklaim sebagai keturunan dari umat Kristen awal yang dievangelisasi oleh Thomas Rasul pada tahun 52. Sumber-sumber menulis tentang kedatangan Thomas ke India, kemudian ke Cina, dan kembali ke India, tempat ia meninggal. Menurut tradisi Kristen Suriah, Thomas dibunuh dengan tombak di Gunung Saint Thomas di Chennai pada tanggal 3 Juli tahun 72. Raja Misdeus sangat marah ketika Thomas mengubah agama Ratu Tertia dan temannya Markia. Misdeus membawa Thomas keluar kota dan memerintahkan 4 prajurit untuk membawanya ke bukit di dekatnya, tempat para prajurit menusuk Thomas dengan tombak, membunuhnya. Jasadnya dimakamkan di Milapuri. Tradisi gereja Latin menetapkan tanggal 21 Desember sebagai tanggal kematiannya. Tradisi gereja Latin menetapkan tanggal 21 Desember sebagai tanggal kematiannya. Ephraim dari Suria menyatakan bahwa rasul tersebut dibunuh di India dan reliknya kemudian dibawa ke Edessa. Ini adalah catatan paling awal yang diketahui tentang kematiannya. Menurut tradisi, pada tahun 232, sebagian besar relik Rasul Thomas dikatakan telah dikirim oleh seorang raja India dan dibawa dari India ke kota Edessa, Mesopotamia. Catatan Barbosa dari awal abad ke-16 mencatat bahwa makam tersebut kemudian dirawat dan sebuah lampu menyala di sana. Pada abad ke-4, martirium yang didirikan di atas tempat pemakamannya membawa para peziarah ke Edessa, Basilika Katedral St. Thomas, Chennai, Tamil Nadu, India, yang saat ini terletak di makam tersebut. Pertama kali dibangun pada abad ke-16 oleh Portugis dan dibangun kembali pada abad ke-19 oleh Inggris. Relikwi Santo Thomas yang terkenal tetap berada di Edessa hingga dipindahkan ke Chios pada tahun 1258. Sebagian relikwi tersebut kemudian dipindahkan lagi dan kini berada di Katedral Santo Thomas Rasul di Ortona, Italia. Akan tetapi, tengkorak Thomas dikatakan berada di biara Santo Yohanes Sang Teolog di Pulau Patmos, Yunani. Tulang jari Santo Thomas ditemukan selama pekerjaan restorasi di gereja Santo Thomas di Mosul, Irak pada tahun 1964 dan disimpan di sana hingga kejatuhan Mosul. Setelah itu relik tersebut dipindahkan ke biara Santo Matius pada tanggal 17 Juni 2014.